الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan jamaah Majelis Ta'lim Ar-Raudhah ya, muncul. Nama Majelis Ta'limnya apa? Ar-Raudhah. Masya Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di Majelis Ta'lim ini senantiasa Allah limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahan. Wabil khusus untuk sesepuh kita, untuk para ulama kita, untuk para habaib kita, dan juga untuk sahibul baitnya. Dan mudah-mudahan juga taklimnya kita malam hari ini Allah berikan futuh wal munuh wal rusuh, sehingga setiap ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kita setelah membaca Simtud Durar, salawat demi salawat yang kita bacakan pada malam hari ini sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di mana apabila kita memang kita menginginkan ya dekat dengan Rasulullah SAW, perbanyaklah salawat, khususnya malam Jumat ini ya. Dan kita akan lanjutkan pembahasan bab salat ilmu tasawuf dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana kemarin kita sudah bahas pembukaannya. Dalam pembukaan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan sekaligus memantapkan kita semua dengan doanya, yaitu di mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pemahaman dalam agama dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan juga kita dikuatkan untuk mengerjakan kewajiban yang terpenting, yaitu salat 5 waktu. Kurang lebih begitu kemarin ya. Kemarin kita sampai mana? Wassalatul wusta. Betul? Kemarin kita sampai wassalatul wusta. Sebelum kita masuk ke salat al-wusta, kemarin diulas kembali bahwa salat yang dimaksud dalam syariat, salat yang memang diwajibkan untuk kita, ada definisi. Kemarin kita definisi baru sampai apa? Lughatan. Kan itu. Secara bahasa salat yaitu adalah ad-du'a bil khair atau ad-du'a. Sebagian ulama hanya ad-du'a saja, ada ulama lain menyatakan dengan ad-du'a bil khair. Berdoa dengan hal-hal yang baik, itu tandanya kita sedang salat. Itu dalam definisi bahasa. Jadi kalau keterangan bahasa, salat itu adalah doa. Iya. Jadi tidak pakai gerakan-gerakan pun ya gitu bisa dinamakan atau kita bisa disebutkan salat. Sedang sholat. Jadi kalau ada orang lagi berdoa, lagi ngapain? Lagi sholat. Mana? Dia lagi sila begitu, mana sholatnya? Kan itu. Iya, sholat yang dimaksud sholat dalam bahasa. Karena sholat itu dalam artian bahasa atau kalau dalam definisi bahasa adalah doa. Jelas ya? Lalu secara syariat apa sholat? Ya? Kalau kemarin belum ya? Secara syariatnya belum. Sholat itu agwalun ya, wa af'alun. Ya? Secara syariatnya. Jadi definisi syariat, secara syariat yang namanya syariat, sholat itu apa? Yang disyariatkan. Aqwalun wa af'alun. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim ghaliban. Ini definisi sederhana. Biar kita tahu secara syariat, sholat yang diinginkan atau yang diperintahkan dalam syariat seperti apa? Apaan? Dikatakan aqwalun wa af'alun. Di dalamnya ada ucapan-ucapan yang perlu diucapkan. Bahkan wajib hukumnya diucapkan kalau ingin terkategorikan sholat secara syariat. Wa af'alun. Dan di situ ada pergerakan-pergerakan, amalan-amalan, perilaku-perilaku atau perlakuan-perlakuan yang harus diamalkan. Dan ini konteksnya ucapan-ucapan dan pergerakan-pergerakan itu diawalinya dengan takbiratul ihram. Ya, muftatihatun itu dibuka dengan takbiratul ihram. Dan diakhiri muhtatimatun ya bitaslim ya dengan salam. Assalamualaikum ya. Nah, sholat secara syariat, sholat yang seperti itu.
Ya, yang diwajibkan dalam syariat, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk setiap umat muslim, sholat yang seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau seumpama ketika kita sholat, ada sholat orang yang nggak baca surat Al-Fatihah, misalkan Allahu Akbar, jempling we balem, ini kagak ada gerak-geraknya sama sekali, sah apa tidak sholatnya? Nggak sah. Ini nanti kita dalam fikih, lebih dalamnya lagi dalam fikih. Ini cuma tasawuf, cuma perkenalan, ya, pengenalan sederhana, ya, atau mungkin untuk mengulang-ulang kembali agar betul-betul melekat dalam pikiran kita, ya, dalam ingatan kita bahwa sholat yang dimaksud dalam syariat ketika mengerjakan sholatnya itu harus apa? Harus mengucapkan kewajiban-kewajiban yang perlu diucapkan. Apa salah satu diantaranya? Salah satu diantaranya apa? Surat Al-Fatihah. Wajib kita ucapkan, ya enggak? Wajib kita ucapkan. Jadi jangan diam dan lain sebagainya. Dan af'alun, kita contohnya aja, nanti di fikih kita bahas lebih dalam. Terus af'alun, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan seperti contoh apa? Ruku. Jadi kalau kita sedang sholat tapi tidak menjalankan ruku, langsung habis surat Al-Fatihah, baca surat langsung sujud. Ya enggak, mempersingkat waktu. Ya enggak sah sholatnya. Karena syariat mengajarkan dari mulai awal kita berdiri, baca surat Al-Fatihah, setelah niat dan lain sebagainya, sampai dengan at-tahiyat itu, sampai dengan salam itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jelas? Nah ini, kita nggak bahas itu tuh. Hari ini nih, kita nggak bahas itu. Terus yang kita bahas dalam tasawuf. Yang dibahas tentang sholat itu tentang bagaimana kita menjaga. Bagaimana sholat itu tidak kita tinggalkan sama sekali. Mengapa? Karena keutamaan-keutamaannya. Karena keistimewaannya. Selain daripada kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Sholat itu jangan kau tinggal karena sholat ini jangan hanya dijadikan kewajiban atau perintah dari Allah SWT. Tapi ini suatu sumber kebutuhan kita. Ya. Kita yang butuh kepada Allah SWT sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah, maka dengan melakukan sholat. Ada hal atau ada sholat yang nggak boleh betul-betul ditinggalkan. Ini kalau dibilang, oh berarti salah satunya boleh. Nggak boleh juga, tapi ada yang betul-betul harus perhatikan. Ya, dalam kondisi apapun, awali atau segerakan sholat ini. Sholat apa? Ini yang dimaksud sholat wusta. Dikatakan di sini wassalatul wusta. Ya, wassalat al-wusta. Kemarin tentang salat yang dimana salat 5 waktu sudah jelas. Kita tahu, tinggal kita detailkan lagi di dalam bab fikih nanti. Di dalam hukum fikih kita akan detailkan lagi. Tapi sekarang dalam tasawuf dijelaskan di sini selain salat 5 waktu, nanti kita jabarkan lagi ini pembukaannya. Dan juga salat wusta, ada yang dinamakan salat wusta. Salat wusta itu salat apa? Hiya al-asr katanya. Hiya al-asru katanya. Salat wusta itu adalah salat asar. Kama warada bihil hadis as-sahih. Seperti dengan yang kita disampaikan dari hadisnya Rasulullah SAW. Yang hadisnya itu sahih. Ya. Seperti di mana telah disampaikan oleh hadis yang sahih. Jadi begitu. Kama warada bihi tentang salat wusta itu. Dengannya al-hadis as-sahih. Ada hadis sahih. Khassahallahu bidzikri. Katanya. Dikhususkan salat wusta itu li ziyadatil fadli katanya. Karena apa? Karena di sholat wusta itu ada keutamaan yang lebih banyak daripada sholat yang lain. Li ziyadatil fadli wasyarafi, dan juga ada keagungan yang lebih tinggi daripada sholat yang lain. Sholatul wusta. Apa tuh? Wadzalika ma'rufun wa masyhurun fil Islam. Keutamaannya, keagungan sholat wusta itu, ya. Itu di kalangan orang-orang muslim itu sudah masyhur, sudah harus diketahui. Ya. Apa keutamaan salat wusta? Kita udah tahu belum? Belum. Keutamaan salat wusta. Nah, ini kita belajar hari ini. Ya enggak? Imam Haddad mengatakan udah ma'ruf, masyhur, sudah diketahui dan udah terkenal udah. Semua umat muslim pasti tahu salat wusta keutamaannya apa. Nah, kita yang ngaku muslim nggak tahu keutamaan salat wusta. Kabina-bina nya kabina-bina keterlaluan. Ini salat wusta nih, ya keutamaannya. Ini kita sama-sama pelajari ini.
Dikatakan hatta balagana fi sababi nuzuli rukhsah fi salatil khauf. Bahkan katanya apa? Di salat wusta ini ya, terjadilah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan salatnya kaum mukminin dengan dinamakan salat khauf. Ada salat khauf kalau dalam keadaan genting. Dalam keadaan apa? Yang sangat menakutkan. Peperangan, khususnya dalam peperangan itu ada namanya salat khauf. Ini detail-detailnya ini dalam fikih ya. Ini kita dalam tasawufnya aja. Bagaimana kata kisahnya? Annal muslimina, kisahnya nih, annal muslimina kanu ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawat. Kisahnya ini dulu orang-orang yang beriman ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat ya, di kesempatan beberapa kesempatan peperangan. Di salah satu peperangan fasalla bihim alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kaum mukminin ya untuk salat berjamaah. Salat az-zuhur. Ya, salat zuhur beliau. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat zuhur alal wajhil ma'hud, ya kan? Di waktu yang memang sudah diwajibkan. Wa kanal musyrikuna qariban minhum yarawnahum. Ini kisahnya panjang, tapi kita singkat. Ketika itu Rasulullah salat berjamaah dengan para mukminin, dengan semua jamaah, dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika itu juga para musyrikin atau musuhnya itu melihat, wah, umat muslim lagi ngelakuin salat, lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Falamma faraghu min salatihim. Setelah salatnya selesai katanya, qala ba'dul musyrikin, sebagian orang-orang musyrik yang menjadi musuhnya Rasulullah ketika kita ingin berperang dengan Rasulullah, dengan umat muslim, katanya dia mengatakan apa? Lau aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Coba kalau tadi ya enggak, siasat kita jalankan ya, serangan kita langsung jalankan, langsung kita serang umat muslim ketika itu, maka bagaimana? Maka jelas kita akan memenangkan dengan mudah peperangan ini, kata orang-orang musyrik ketika itu. Paham? Ya, karena ternyata sholat itu lama, ternyata sholatnya itu ada 4 rakaat, lama nih sholatnya. Kenapa enggak kita serang secara langsung ketika itu? Faqala baqiyatul musyrikin, dijawab sama orang-orang musyrik yang lain. Ini ternyata nih orang-orang musyrik yang ikut di barisan peperangan musuhnya Rasulullah ini, mereka yang nggak pernah ngelihat apa yang dilakukan Rasulullah di waktu-waktu itu, kan itu. Tapi sebagian musyrikin yang lainnya udah tahu kegiatan-kegiatan Rasulullah dengan sahabat-sahabat itu apa? Di waktu-waktu tertentu, di duhur ya sholat duhur, di waktu asar ya sholat asar. Nah ini kelompok yang lain yang sudah tahu Rasulullah kegiatannya apa dengan sahabat-sahabatnya, dia mengatakan faqala baqiyatul musyrikin innalahum ba'da hadhihi salatan. Sesungguhnya mereka akan melakukan salat yang lain setelah salat yang ini. Jadi ada nih ibadah yang lain sama persis seperti itu setelah ini. Enggak lama lagi dia akan melakukan yang sama. Hiya ahabu ilaihi min abaihim wa abnaihim ya'nunal asar. Orang musyrik sampai bilang katanya apa? Itu sholat di waktu asar bahkan lebih dicintai oleh mereka semua. Bahkan apabila dibandingkan kecintaannya kepada apa? Kepada anak-anaknya atau orang tuanya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya nih waktu asar ini sholat yang betul-betul harus diperhatikan. Bahkan kepada para sahabatnya sudah dibentuk. Kalau dibilang didoktrin lah. Diajarkan bahwa ini sholat jangan sampai kau tinggalkan. Kau harus cinta, harus suka dengan yang namanya sholat asar. Orang musyrik ngomong sampai begitu. Karena apa? Nggak pernah ada yang meninggalkan sama sekali berjamaah dengan Rasulullah ketika waktu asar. Bayangin. Terus gimana? Sholat asar ini yang dimaksud sholat asar. Setelah itu terjadi, ya, fanazala Jibril, malaikat Jibril turun, alaihissalam, ya kan, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisolatil khauf. Jadi ketika itu malaikat Jibril turun, ya, di waktu asar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan sholat asar. Sebelum sholat asar, kaum musyrikin yang ingin menyerangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, udah mempersiapkan serangan nih. Ternyata malaikat Jibril ngasih tahu, nih sekarang Allah memberikan rukhsah untuk melakukan sholat khauf. Malaikat Jibril ajarin tuh sholat khauf. Nanti tata caranya kita akan tahu tuh. Di kitab fikih itu ada sholatul khauf. Diajarkan tata caranya. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada beberapa sahabat.
Lalu yang lain yang jadi bilalnya lah bahasa sekarang tuh, yang menjadi pemberitahu, ya, komandan-komandan itu memberitahu sholat yang sekarang ini harus melakukan tata cara yang sudah diajarkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pas pengen diserang, lah ternyata sebagian malah masih berdiri nih, ya enggak? Yang lain ikut sujud, ikut ruku, tapi yang lain bersiaga, pedang dipegang. Wah, nggak jadi nyerang ketika itu. Karena apa? Karena ternyata sholatnya yang hari ini beda nih, ya enggak? Mundur lagi mereka. Jelas. Kisah selanjutnya nanti kita di ilmu fikih ya. Ini kita ngomongin tasawuf nih. Ada hikmah di balik ini semua. Fandur. Ya. Ada hikmah di balik ini semua. Kenapa kok harus kita pahami tentang kisah singkat ini? Ya. Kenapa kita harus tahu tentang di mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad membuka. Nah, ini kan pembukaan nih. Membuka tentang sholat ini dengan pembukaan ini. Karena dikatakan fandur, kata Imam Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad, coba lihat. Coba kita pikirkan, coba kita rasakan. Kaifa shara fadlu hadhihi shalah. Bagaimana Allah jadikan nih keutamaan salat asar ini sampai sebegitu besarnya keutamaannya, sehingga apa? Sehingga ada ada sesuatu yang memang Allah ingin jaga untuk siapapun melakukan salat asar agar tidak kena marah bahaya. Salatul wusta salah satu fadilahnya itu di mana ketika ada orang yang tidak suka sama kita atau ada yang akan orang yang membahayakan kita, mencederai kita, atau mungkin ada bala yang akan diturunkan oleh Allah untuk kita, seketika itu setelah kita sholat asar hilang, terjaga kita dari bala atau musibah atau orang-orang yang tidak senang kepada kita. Terjaga kita, sudah langsung ditamengi, dikasih tameng sama Allah SWT sehingga kita tidak dapat musibah. Tidak mendapat bencana, tidak bisa disakiti atau dicelakai oleh orang lain, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Ini salah satu daripada fadilah salatul wusta. A'ni al-asr. Yang dimaksud adalah salat asar. Ma'luman hatta lil musyrikin. Coba bayangkan, hatta orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, penyembah berhala pun tahu orang muslim sangat cinta dengan yang namanya sholat asar. Seluruh sholat ya sangat cinta. Dia sangat suka melakukannya dengan penuh cinta. Tapi ditegaskan orang-orang musyrik mengatakan yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman itu ya adalah sholat asar. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang dia kerjakan ya, sebelum mengerjakan sholat asar. Ditinggalin apapun. Karena dia lebih mencintai sholat asar ketimbang cinta kepada anaknya sendiri atau orang tuanya sendiri. Bayangin. Dahsyat nggak? Nah ini kita. Di waktu-waktu yang mana memang waktu tersebut justru banyak orang yang lalai. Coba bayangin sholat asar. Banyak nggak yang lalai? Kita jangan ngomongin orang lain. Ya, nggak usah ngomongin orang lain. Kita di waktu asar. Sibuk di jalanan. Bener apa nggak? Nggak mau tuh nyempetin waktu untuk mampir dulu ke musola. Nggak mau tuh nyempetin dulu, mampir dulu di pom bensin ada musolanya atau di masjidnya dan lain sebagainya. Nggak mau. Dengan bahasa apa? Dengan bahasanya nanggung, nges kagok, kemun tepi. Alhamdulillah kalau betul sampai dilakukan tuh sholat asar pada waktunya tepat. Coba kalau ternyata ada macet, nggak ada musola. Pas ngaji nanya langsung ke Ustadz, Ustadz kalau seumpama ternyata lagi di jalan, niuhan, kemacetan, nanya kira-kira boleh enggak nanti bagaimana tak? Nah ini teh lain rek nyindir mana rek nyindir, lain rek nyindir batur ya mah, nanti ketika ada kasus seperti itu langsung nanya, seakan-akan dia ini dosa apa enggak? Gitu udah ngaji. Kalau ada waktu di awal untuk mengerjakan sholat, menunaikan sholat, kenapa kita nggak tunaikan di awal waktu? Kenapa nggak kita segerakan ketika ada kesempatan? Yang harus kita ingat tuh apabila kita tunda-tunda sholat kita tanpa rukhsah, ya, tanpa adanya keringanan yang sudah Allah berikan. Contoh ada sholat jamaknya, entahkah contoh dengan ketika bahasanya tidak memungkinkan sholat karena tidak ada pakaiannya dan itu rukhsah namanya. Paham ya? Kalau tanpa rukhsah kita tinggalkan sholat, yang kita pikirkan satu, bagaimana kalau seumpama ini
Ya ingat, 1 menit ke depan adalah nafas terakhirku. Itu yang harus diingat. Ya ingat, bagaimana kalau kita tiba-tiba mati? Ada sholat yang sengaja kita tinggalkan atau sengaja kita akhir-akhirkan. Hati-hati. Ya ingat, kalau udzur lain cerita. Nanti kita ngaji di kitab fikih. Ada tuh pembahasan secara detail. Tapi tasawuf akan mengajarkan kepada kita, termasuk Al-Faqir nih, termasuk diri Anda sendiri, diajarkan bahwa ketika kita mendengar waktu sholat sudah tiba, satu yang harus kita pasang dalam hati kita, ya, alhamdulillah, rasa syukur masih dikasih rezeki berupa umur panjang, jumpa dengan waktu sholat, lalu niatkan di hati kita, siap langsung sholat. Jadi diniatkan di hati kita mau melakukan sholat segera. Walaupun ayah kagokan sedetik, tapi sebaiknya memang kalau ngomongin sebaiknya, tinggalkan. Tapi nyalamun semua kergawe langsung dialungkan kan dipecat bos. Nyata, siapin, simpan waktu apa segala macam langsung sholat. Harus diniatkan terlebih dahulu. Jelas di situ. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, munibina katanya, ilaihi wattaquhu wa aqimus salat wa la takunu minal musyrikin. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquhu. Dan orang-orang yang beriman selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqim, itu kan ya? Benar itu kan? Itu. Wattaquhu, ya kan? Wattaquhu, dan orang-orang beriman itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat segala macam perbuatannya itu, yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin, ya. Lalu perintahnya di sini dilanjut lagi, wa aqimus salata, dan tegakkanlah salat, wa la takunu minal musyrikin, dan jangan sampai menjadi orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada munibin ini apa? Fal inabatu hiyar ruju. Kita baca dulu nih. Kita pahami nanti. Artikan dulu. Fal inabatu, inabah itu apa? Hiya arruju ilallah ta'ala. Inabah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwa hiya al khasyah minallah. Takwa itu apa? Takwa al khasyah minal, punya rasa takut sama Allah. Wal iqamatu lis salat hiya al ityanu biha alal wajhil ladzi amarallahu bihi. Yang namanya menegakkan salat, yaitu katanya apa? Al-ityanu biha, mengerjakan salat-salatnya keseluruhannya alal wajhil ladzi, sesuai dengan peraturan-peraturan tata cara amarallahu bihi, yang sudah Allah perintahkan. Jelas? Jadi ini ketentuan-ketentuan yang memang dilakukan oleh orang-orang yang memang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah untuk orang-orang yang beriman kepada kita semua, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad aflahal mu'minun. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman nih. Masih menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ngaku diri kita beriman sama Allah Subhanahu wa taala, ingat baik-baik. Allah puji orang-orang beriman, tapi apabila memang masuk kategori yang beriman, yang sungguh-sungguh dengan keimanannya. Bagaimana orang-orang yang beriman? Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah puji mereka dengan apa? Dengan firman-Nya, qad aflahal mu'minun, sungguh sudah berbahagia atau sukseslah aflah ini, ya. Sungguh sukses orang-orang yang sudah beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu sudah mendapat atau meraih kesuksesan atau meraih kemenangan. Mendingan sukses dah artinya, ya. Orang-orang yang beriman ini sudah mendapatkan kesuksesan. Memang orang yang beriman yang seperti apa? Di dalam firman Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang beriman yang sukses itu orang yang memang ketika dia salat khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Jadi setiap salat dia merasakan kekhusyuan dalam salatnya. Tidak semua orang yang beriman kepada Allah dalam salatnya dia khusyuk, enggak semuanya. Jadi kalau yang sukses, ya, dia meraih kesuksesan, ada kategori keimanan yang betul-betul dalam dirinya. Kalau sholat dilihat, kita kayak begitu nggak? Kalau kita lagi sholat khusyuk apa enggak? Kalau belum khusyuk, setiap sholat kalau belum pernah merasakan khusyuk,
Tafakkur lagi, ya. Berarti tandanya kita belum sukses meraih kategori beriman. Jelas? Nah, kita mah insya Allah udah belajar tata cara khusyuk sholat itu kayak gimana. Dari tingkatan level terendah dalam artian pemula lah bahasanya sampai dengan expert, ya kan? Atau apa legend? Hah? Expert atau legend? Hah? Jadi kita sudah latih tuh. Latih, ya. Dari mulai pertama baca Al-Fatihah dengan artinya. Atau mungkin dengan tidak artinya, yang penting setiap huruf yang kita ucapkan, yang kita lantunkan, kita langsung teringat dengan bacaannya yang ada di dalam Al-Quran. Dilanjut sampai dengan, jelas ya? Ila qauli ta'ala, dilanjut langsung sampai apa? Sampai kalimat Allah SWT menegaskan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan juga orang-orang yang memang ketika sholat apa terhadap sholat yang sudah diwajibkan kepada mereka semua, yuhafidun, mereka menjaga. Jelas? Wa qala ta'ala, katanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Ini orang-orang yang memang dia rugi, celaka, ya kan? Allah Subhanahu wa taala kategorikan kecuali di antaranya yang akan selamat dari celaka orang-orang yang melakukan salat, ya enggak? Dan salatnya bukan sembarang salat, akan tetapi salat alladzina hum ala salatihim daimun. Continue, ya enggak? Terus menerus istiqomah melakukan sholat, menjalankan sholat, menegakkan sholat. Jadi jangan bangga ketika kita masih baru bisa sholat belang betong, gitu. Kan ada yang bangga, gitu. Orang sholatnya masih belang betong, gitu. Lamun sholat maghrib hungkul berjamaah, gitu. Tapi sholatnya maghrib hungkul. Aya deui nu bangga, alhamdulillah orang we sholatnya tuh Jumatan, gitu. Sholatnya cuma Jumat doang. Ada yang bangga hanya dengan itu. Alhamdulillah bagus. Tapi ya kita yang ngaji jangan bangga kalau masih ninggalin sholat. Fastasna'u min nawil insan al-makhluk alal hala wal jaza. Jadi di kalimat tersebut, di dalam kalimat yang tadi, yang akan celaka, yang akan merasakan kegelisahan, yang ketakutan dalam kehidupan, kegelisahan, resah dalam hidupnya ini. Nah, ini dikatakan di sini fastasna'u min nawil insan, Allah kecualikan orang-orang yang memang daripada makhluk-makhluk alal hala, yang memang akan mendapatkan kepanikan, ya, keresahan dalam hidupnya. Indal masih syarrilahu, ketika ada keburukan yang menghampirinya. Kebanyakan orang-orang kalau udah ada keburukan, kondisi yang sulit aja deh. Ya. Orang kalau seumpama merasakan kondisi-kondisi yang sulit, panik apa enggak? Kebanyakan orang kepanikan, merasakan panik dalam jiwanya. Betul, resah, kumaha ya, bingung dia. Bagaimana jalan keluar dalam kehidupan ini? Kata Allah, kecuali orang-orang yang sholat. Orang yang sholat enggak bakal yang namanya menemukan kebuntuan dalam kehidupan, itu enggak akan. Orang yang melakukan sholat tidak akan mendapatkan kebuntuan dalam kehidupannya. Karena apa? Allah akan berikan kesenangan terus, jalan keluar terus, ya, kemudahan terus dalam hidupnya. Terus dikatakan wal mana, katanya inda masil khair lahu. Dan juga orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang mendapatkan halangan daripada ketika orang-orang mendapatkan kebaikan. Jadi dicegah dalam kebaikan-kebaikan, dicegah. Nah, ini orang-orang yang enggak sholat. Nah, di sini dikatakan ka'annahu subhanahu yaqulu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan innal musallina 'alal haqiqah, sesungguhnya orang-orang yang salat, ya, secara hakikat nih. Apabila orang-orang tersebut melakukan salat secara hakikat, katanya laisu min man yahla wa yajza wa yamna. Jadi orang-orang yang melakukan salat, menunaikan salat secara hakikat, ya kan? Yang memang sudah diajarkan dari syariatnya, ya. Dengan khusyuknya sampai ma'rifatnya, dengan thariqahnya, syariatnya dijalankan, ma'rifatnya dijalankan dalam kekhusyuan, thariqatnya dengan tata cara fikihnya, kan itu. Kewajibannya dengan syariat, tata caranya dengan thariqat, fikihnya itu, ma'rifatnya dengan kekhusyuan, diajarkan secara keseluruhan kan. Dan dijalankan seluruhnya secara hakikat, enggak bakalan dia panik dalam kehidupan. Ini enggak bakalan yang namanya gelisah dalam kehidupan. Enggak bakalan menemukan kebentuan dalam kehidupan. Jelas? Jadi kalau udah sholatnya secara hakikat, udah. Senang hidupnya setiap hari. Ini sholat secara hakikat nih. Imam Haddad udah jelasin. Ya?
Innal musallin katanya, innal musallina katanya, alal hagigah, orang-orang yang sholat secara hakikat, laisu man yahla wa yaja wa yamna. Dia tidak akan merasakan kepanikan. Nggak ada. Jadi kalau semua kita ngelihat orang-orang yang memang dalam kehidupannya, misal balik lagi kepada orang-orang yang memang ngakunya ma'rifat, ngakunya apa namanya, ngakunya sholatnya orang ma'rifat mesti kudu pakai ongang-ongeng deui nya teh. Orang-orang yang memang ahli ma'rifat sholatnya udah nggak perlu sholat yang kata pakai syariat lagi nih, ngomong begitu. Lihat kehidupannya. Ketika ada kasus-kasus yang memang apa namanya menjadi bencana, musibah baginya, masih panik apa enggak? Kesulitan enggak? Merasa resah enggak dalam menjalankan kehidupannya? Lamun ditanya mahnya, dengan jawaban-jawaban. Tapi kalau dia kesulitan dalam menghadapi, ketakutan dalam menghadap kehidupan, maka tandanya apa? Tandanya ada kesalahan dalam sholatnya. Aku sabab eta nya ngomong sholat memang gak secara hakikat, ya, tapi tenaho nggak tahu tuh sholat hakikat itu seperti apa. Ini yang diajarkan. Imam Haddad mengatakan di sini sholat hakikat itu seperti apa. Paham ya? Ya karena orang kalau udah melakukan sholat secara hakikat, dia nggak akan merasakan ketakutan dalam kehidupan. Qultu, Imam Haddad menjelaskan sedikit lagi. Li'anna hadhil awsaf minal munkar. Ya. Kenapa? Waqad qalat Qultu li'anna hadhil awsaf minal munkar. Karena apa? Kok apaan? Yahla, panik, jaza, yamna daripada fi'lul khair itu. Kenapa kok sampai terhalang dari perkara yang baik? Kenapa sampai panik? Kenapa sampai gelisah, resah dan lain sebagainya? Karena perkara-perkara tersebut datang ketika datang yang mungkar. Hal-hal yang mungkar itu. Dampak daripada tidak melakukan sholat. Ya. Wa qad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu sudah berfirman, wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salata katanya, dan tegakkanlah salat, lakukanlah, kerjakanlah salat. Kenapa? Inna salata tanha, pertanyakan itu. Karena sesungguhnya salat itu tanha, akan mencegah kita 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan fahsyah, keburukan-keburukan dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Jelas? Ini kalau dijabarkan, ditafsirkan luas ya. Tapi di babnya aja. Tafsir, Anda tafsirkan dengan tafsir. Ini kalau kalimat ini aja, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Ini sangat luas sekali. Tapi kita singkat lagi. Fal musolli al mugim, nanti kesimpulannya. Fal musolli al mugim lis salati. Maka orang-orang yang mengerjakan salat, al mugim lis salati, yang betul-betul menegakkan salatnya dengan benar, ya, syarat dan ketentuan yang berlaku dilakukan, ya, dengan kekhusyuan, dengan patuhnya memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama amar Allah wa rasuluh, kalau memang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tanhahu salatahu an fi'li ma yakrahu Allah minhu. Jadi dari salatnya sendiri, ya, salat akan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang justru dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dibenci sama Allah, dimurka sama Allah. Cukup rapihin salatnya, rapih kehidupannya. Ya. Jadi kita sudah dijaga oleh salat kita secara otomatis. Dia akan dijauhkan dari perkara-perkara yang memang apa? Perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Mithla hadhihi sifat al-madhkurah, seperti sifat-sifat yang memang sudah disebutkan sebelumnya, wa ghairha minal makarih, dan juga apa? Dari sifat-sifat yang lain yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nanti kita simpulkan. Sedikit lagi. Penutupan. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sallu, ya. Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, ya. Kama ra'aitumuni usalli. Sama persis kau melihat aku salat. Ya. Fal musalli alal ittiba wal iktida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salati. Maka orang-orang yang melakukan salat, ya, itu tandanya sedang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti apa yang memang Rasulullah kerjakan. Selain daripada ini perintah, maka tidak sah salat seseorang kecuali salatnya sama persis dengan salat yang kukerjakan. Dengan hadis ini, ya, maka kita perlu satu, ilmu sholat atau ilmu apapun
itu kita adanya talagi. Tahu talagi? Ya, talagi itu diajarkan turun temurun ya dari mulai Rasulullah ya enggak, sebagai gurunya kepada para sahabat muridnya. Ya, sahabat gurunya, tabiin muridnya. Dan begitu seterusnya sampai akhir hayat atau sampai nanti yaumil qiyamah. Jadi yang namanya belajar itu khususnya di sholat itu harus kita melihat secara langsung, diajarkan secara langsung. Sama persis dengan kita mengajarkan anak-anak kita atau keluarga kita. Jelas? Alal wajhil ladzi nagalathu ulama'ul ummah minas salafi wal khalaf. Ya. Dan kita nggak tahu, kita nggak jumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Ya kita pakai dengan sesuatu yang memang telah diambil dengan diajarkan yang sudah turun temurun, ya kan? Ulama-ulama al-ummah minas salaf wal khalaf. Dari ulama terdahulu sampai yang sekarang itu terus turun temurun mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semua dan juga kita. Amin ya Allah. Huwal musalli al-ma'dud innallah minal mugimina lis-shalah. Itu yang memang tercatat sebagai orang-orang yang menegakkan salat wal muhafidina 'alaiha dan juga yang menjaga salat. Jelas jadi ya. Jadi secara kesimpulan begini. Di dalam kitab ini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ingin mengingatkan kepada kita bahwa selain daripada kita berharap bahwa Allah memberikan pemahaman yang sebaik-baiknya dalam agama kita, ya. Karena kebanyakan orang-orang yang paham atau merasa paham agama, dia akan mengentengkan, menganggap enteng atau menyepelekan perkara-perkara amalan-amalan yang sesungguhnya itu sudah diketahui. Selain Al-Habib Abdullah di awal ya berdoa meminta agar kita diberikan pemahaman dalam agama, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pun berdoa meminta, mengajak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah dengan ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita, ya. Dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan atau mengamalkan ilmunya. Yang terpenting apa? Yang terpenting sholat 5 waktu. Yang terpenting sholat 5 waktu. Malu kita mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Islam, ya, patuh, tunduk, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sholat sebagai tanda bukti penghambaan kita kepada Allah kita tidak lakukan. Dan jangan kita ikut-ikutan sama orang-orang yang memang akhir-akhir ya, menganggap bahwa sholat itu sudah tidak perlu lagi melakukan dengan tata cara yang memang gerakan-gerakan yang orang-orang pada umumnya. Ada karena ya, di luar sana yang menganggap sholat sudah tidak perlu lagi dengan gerakan-gerakan itu. Kan itu menganggap dirinya sudah memang lebih dekat kepada Allah Subhanahu, lebih kenal kepada Allah Subhanahu. Enggak begitu. Ya. Salat yang diajarkan di dalam Islam dari mulai tata cara syariat, ma'rifat, hakikat ya seperti itulah. Karena kalaupun memang salat dengan tanpa ada pergerakan-pergerakan yang memang sudah umumnya orang lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka hanya salat dalam kategori lugotan. Dalam hanya sisi bahasa. Iya, kita nggak menyalahkan mereka yang sholat tanpa melakukan gerakan-gerakan. Kita nggak salahkan. Tapi ente masih dalam hanya batasan bahasa. Ucapanmu saja bahwa engkau sholat. Ucapanmu aja bahwa engkau ma'rifat. Paham? Karena apa? Secara hakikat sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Untuk kita semua. Yang bahkan diajarkan ini agar kita lebih betul-betul lagi ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. Apalagi as-sholatul wusta. Di sini sih dikasih tahu cuma asar aja. Sebagian ulama menyatakan sholat wusta itu sholat fajar. Sebagian ulama menyatakan sholat subuh sama sholat asar jangan sampai dilewatkan. Paham? Jangan sampai dinanti-nantikan. Harus disegerakan. Jelas di sini? Jelas ya? Makanya di sini tanda-tanda dari orang-orang yang memang melakukan sholat di akhir-akhir ini. Ini ada tanda-tanda. Ya, keagungan. Udah gitu fadilah-fadilah. Yang keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Apa salah satu keutamaan-keutamaan yang Allah berikan? Keutamaan-keutamaannya. Kalau dia menegakkan sholat. Bahwa diantaranya yang tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan segala macam jalan keluar dari setiap apa yang dihadapinya. Bahkan ketika menghadapi apapun dia tidak pernah merasa ketakutan. Jalan di nupoek moal sih. Nyata.
Moal sieunan, jalma salat mah moal sieunan, masih keneh sieunan, berarti ada yang salah, ada yang kurang dari salatnya. Hanya tuh, ya. Sok aya keneh nu sieunan, kahade sia, nya tuh. Komo di dia Kang Andre, ngaji, nya tuh aya rada poekan di dinya, sok wanian teu jalan keur poek-poek leumpang. Itu harus di ini. Geus bener can salat urang ieu, dilatih. Sok kanu poek, masih keneh sieun teu? Masih keneh sieun, berarti anu salah dina salatna. Nya tuh. Jelas? Nggak mungkin dia merasa takut, nggak mungkin dia merasa panik, nya tuh. Nggak mungkin dia merasa panik karena Allah sudah berikan ketenangan di dalam hatinya. Paham? Jadi orang yang sholat akan tenang dalam kehidupannya. Menghadapi apapun, mungkin diuji dengan kesulitan, mungkin diuji dengan musibah, mungkin diuji dengan itu semua. Tapi dia akan tenang bahwa dia punya obat, satu obat yang tidak dimiliki siapapun. Apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Dia akan punya obat untuk apa? Untuk menenangkan dirinya dari kepanikan atau dari musibah, dari apapun kesulitan yang dihadapinya. Dia tahu ketika dia sholat akan Allah mudahkan semuanya. Itu orang yang sholat. Makanya kita berharap meminta kepada Allah SWT. Bareng-bareng nih. Diajarkan oleh Habib Allah bin Ada. Untuk minta kita dikuatkan. Dikasih taufik. Hidayah. Untuk kuat menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Khususnya sholatul wusta. Ya, kita dijaga sama Allah SWT. Dari yang nggak suka sama kita. Dari musuh-musuh Allah. Musuh-musuh agama. Musuh-musuh kita sendiri. Ya, dijaga seluruhnya. Kalau kita sholat asarnya. Ngong adan langsung siap niat siap sholat heula. Dijaga dari apapun. Jelas di sana? Wallahu alam bishawab. Sederhana aja lah. Ada pertanyaan? Paham tum? Jelas semua? Jelas. Ini suara ini. Nyambung fikih atau enggak?